天使九考。 Halo guys, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Untuk kali ini, Mimin akan merangkum film anime Donghua yang berjudul Shaolan untuk episode terbarunya. Bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung cek di deskripsi. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya dari Bumbu Film. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Shaolan. Dari Pulau Dewa Laut, Tangsan dan timnya sedang berkultivasi. Seusai berkultivasi, Oscar pun mengatakan kepada Tangsan kalau cara yang Tangsan berikan itu sangat bekerja untuk berkultivasi. Dalam sebulan, mereka semua sudah melewati anak tangga ke level 50. Lalu Tangsan mengatakan kalau Rongrong juga sudah melakukan yang terbaik, karena ia bisa naik dari anak tangga level 20 menjadi anak tangga level 53. Dan Mubei juga mengatakan kepada Tangsan kalau Tangsan terlalu rendah hati, padahal ia sudah mencapai anak tangga ke level 80. Seketika itu, Nona Xiangxian datang karena ia telah lulus ujian level kuningnya. Si gendut pun langsung menyambutnya, namun Nona Xiangxian masih sedikit malu-malu dengannya. Tangsan pun memberi selamat kepadanya, dan ia mengajak Xiangxian untuk berkultivasi di dalam cahaya Dewa Laut. Karena tangga cahaya Dewa Laut sangat membantu dalam meningkatkan kekuatan jiwanya, dan jangan sia-siakan kesempatan ini. Seketika itu Xiangxian pun mau dan ia langsung mencoba menaiki anak tangga cahaya Dewa Laut. Di sisi lain, senior Dewa Laut mengatakan kalau ia berharap Tangsan bisa berkembang cepat dan tidak akan mengecewakan Master Dewa Laut, karena musuhnya tak akan menunggu tumbuh lebih kuat. Kita kembali ke Tangsan. Tangsan mengatakan kalau kekuatan jiwanya meningkat dengan cepat ketika berkultivasi dalam cahaya Dewa Laut. Hanya dalam 2 bulan kekuatan jiwanya sudah melampaui level 70. Seketika Xiangxian pun dalam 2 bulan kekuatan jiwanya sudah mencapai level 50. Namun ia masih tertinggal jauh dari teman-temannya. Dan ia pun tidak menyerah untuk berkultivasi. Di saat bersamaan, Tangsan mencapai batas level 70. Teman-temannya pun sangat terkejut. Di saat itu juga, senior Dewa Laut pun datang untuk menemui Tangsan. Dan ia mengatakan kalau Tangsan sudah mencapai level 70 dan ia akan memberikan cincin jiwa yang diberikan dewa kepadanya. Tangsan pun langsung mencoba menyerapnya. Ia pun mengatakan kalau cincin jiwa ke-7 secara langsung mempengaruhi kekuatan domain bawaan. Level cincin jiwa yang diberikan dewa tergantung pada seberapa banyak yang dapat ditangani oleh si penerima, dan ia harus mengerahkan semua kekuatannya. Seniornya pun mengatakan kalau Dewa Laut memang tidak salah pilih, karena di saat Tangsan akan menerima cincin yang ke-7, ia langsung menggunakan kekuatan penuhnya dan memulai tantangan pada titik awal yang lebih tinggi, agar tidak menyia-nyiakan kekuatan jiwanya. Senior Dewa Laut pun tercengang melihat Tangsan karena Tangsan terus-menerus akan goyah, tapi Tangsan selalu bertahan setiap saat. Dan ia tidak tahu kekuatan apa yang menopangnya. Seketika itu ia pun berhasil menyerap cincin jiwa yang ke-7-nya. Lalu ia pingsan dan masuk ke dalam cangkang. Teman-temannya pun terkejut, namun seniornya mengatakan kalau Tangsan akan baik-baik saja dan akan bangun setelah beberapa waktu. Di sisi lain dari sekte Tang, para murid dari sekte Tang pun sedang giat berlatih, dan dari pandai besi juga sedang membuat senjata rahasia dari sekte Tangnya. Sebagian sudah siap untuk digunakan. Kakek Yang Wudi pun sedang asik membuat obat-obatan untuk kepentingan sekte Tangnya. Namun, seperti biasa, keributan kecil pun terjadi di antara kakek Yang Wudi dan kakek kambing tua. Tapi semua itu hanyalah candaan mereka untuk menghilangkan kejenuhannya. Kita kembali ke Pulau Dewa Laut. Mereka pun masih berkultivasi dan menunggu Tangsan sadar dan keluar dari kultivasi dalam cangkang tersebut. Dan ternyata Tangsan sudah 100 hari di dalam cangkang tersebut. Seketika itu si gendut mencoba menghampiri Tangsan. Dan di saat ia menyentuhnya, tiba-tiba cangkang itu terbuka. Dan alangkah kagetnya mereka semua, ternyata Tangsan menjadi botak. Mereka pun semua menertawakan Tangsan. Namun semua itu akan tumbuh kembali dengan rumput perak birunya. Tangsan pun langsung bangun dan mencoba mengeluarkan cincin jiwa yang ke-7-nya yang baru didapatkan. Mereka pun semua terkejut karena cincin jiwa ke-7 Tangsan ternyata cincin jiwa 100.000 tahun. Dan teknik jiwa ke-7 itu adalah teknik gabungan antara domain perak biru dan tulang jiwa laba-laba 8 kaki setelah evolusi. Teknik ini bisa menghisap kekuatan jiwa dan kekuatan hidup seseorang. Mubei pun mengatakan kalau teknik ke-7 Tangsan sangatlah kuat. Dan Tangsan setelah menyerap cincin jiwa ke-7-nya, ia berhasil naik 4 level kekuatan jiwa. Dan ia sekarang sudah mencapai level 74 kekuatan jiwa.
Di sisi lain dari Aula Wuhun, Xian Rensu sedang berkultivasi dan ia juga sedang menerima ujian malaikat dari kakeknya, yaitu Xian Daoliu. Xian Rensu menerima ujian malaikat level 9 dan ujian ini adalah ujian terbanyak di Aula Wuhun. Dan kakeknya mengatakan kalau Xian Rensu hanya perlu 8 bentuk cahaya, sudah memenuhi syarat menjadi master Aula Wuhun selanjutnya. Dan di hadapannya ada 9 cahaya bentuk dan ia meminta kepada Xian Rensu untuk menyelesaikan 9 ujian dari malaikat. Di saat bersamaan dari alam tersembunyi raksasa Aula Wuhun, Bibidong juga sedang berkultivasi. Ia tahu kalau anaknya Xian Rensu sedang menghadapi level 9 ujian malaikat. Dan kakek Xian Daoliu tahu demi mencegah Bibidong menelan penerus malaikatnya, kakeknya memilih putrinya yaitu Xian Rensu untuk ujiannya. Dan ia teringat kejadian dulu di saat Bibidong belum mempunyai kekuatan seperti sekarang. Dan ternyata di waktu dulu kehidupan Bibidong sangat memprihatinkan. Karena gurunya Bibidong ia sudah berbuat senonoh kepadanya. Ia ingin membalas dendam kepada gurunya karena perbuatannya dan sejak saat itu Bibidong mengubah cara metode kultivasinya dan memasuki alam tersembunyi raksasa. Dan di suatu hari nanti ia akan menghancurkan semua pondasi malaikatnya. Kita kembali ke Pulau Dewa Laut. Di sana, Xiang Sang masih berusaha menaiki anak tangga cahaya Dewa Laut dan ia berhasil mencapai level anak tangga yang ke-60. Xiang Sang sudah tidak tahan lagi untuk menaikinya. Namun, ia masih memaksanya. Ia pun terpental lalu ditolong oleh Ma Hongyun. Seketika itu, senior Dewa Laut pun datang dan ia mengatakan kalau Xiang Sang sudah tidak bisa dibatasi oleh tingkat kuning. Dan Master Dewa Laut melawan aturan untuk menaikkan Xiang Sang menjadi level ungu. Sisi lain dari kekaisaran Tiandao, Kaisar Xueyi masih dalam kondisi kurang baik. Dan ia mengatakan kalau setelah pemilihan 7 sekte, Aula Wuhun akan mendirikan lagi posisi tertinggi mereka di antara Master Jiwa. Pada saat itu, Kekaisaran Tiandao akan menyambut lawan yang sangat menakutkan. Pangeran Xuebeng pun mengatakan meski Aula Wuhun memiliki kelebihan dalam hal jumlah Master Jiwa, namun semua kekuatannya belum bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Tiandao. Dan ia diam-diam mengumpulkan kekuatannya, yaitu Sekte Tang. Ia juga mengatakan kalau senjata tersembunyi Sekte Tang cukup untuk menghadapi lawan titel Daulo. Dan Kaisar tahu kalau senjata sangat menentukan dalam peperangan. Lalu Kaisar meminta semua pasukan elitnya memakai senjata dari Sekte Tang. Beberapa waktu kemudian, Pangeran Xuebeng pun berkunjung ke Sekte Tang. Dan ia berpendapat kepada semua tetuanya dan meminta untuk melatih pasukan elitnya dan memakai senjata tersembunyi Sekte Tang. Ia juga mengatakan kalau Master Jiwa dari Aula Wuhun sudah mempunyai 50% kekuatan Master Jiwa di seluruh benua. Sedangkan Master Jiwa Kekaisaran Tiandao juga semakin kuat semenjak dibawa pelatihan Guru Tase. Namun masih kurang kekuatan utamanya dan dia harus mengandalkan serangan kejutan. Sedangkan pasukan senjata sembunyi adalah andalannya. Lalu para tetua pun setuju dengan pendapat Pangeran Xuebeng untuk melatih para pasukan elit dengan menggunakan senjata tersembunyi. Dan Tuan Dugu Bo pun angkat bicara kalau ia akan menaruh racun di setiap senjata tersembunyinya agar serangannya lebih mematikan. Pangeran Xuebeng pun juga mengatakan kalau ia akan membantu dan mendukung semua kebutuhan di sekte Tangnya. Dari Pulau Dewa Laut, 3 hari menjelang ujian Dewa Laut tingkat 1, Mubai sudah mencapai batas level dan ia juga diberikan cincin jiwa ke-7 oleh senior Dewa Laut. Dan 1 hari menjelang ujian Dewa Laut tingkat 1, Tang San dan timnya sudah mencapai batas ujiannya masing-masing dalam menaiki anak tangga cahaya Dewa Laut. Nona Zuzu telah mencapai level 69 dan mencapai anak tangga ke-87. Mubai telah mencapai level 71 dan mencapai anak tangga ke-90. Si Gendut telah mencapai level 68 dan mencapai anak tangga ke-80. Oscar telah mencapai level 68 dan mencapai anak tangga yang ke-88. Ning Rongrong telah mencapai level 69 dan mencapai anak tangga yang ke-70. Tang San telah mencapai level 76 dan mencapai anak tangga yang ke-200. Lalu Xie Wu yang telah mencapai level tidak diketahui dan mencapai anak tangga yang ke-200 juga seperti Tang San. Dan di pagi harinya mereka semua pun sudah siap untuk menyambut ujian pertama Dewa Laut. Dan bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode berikutnya ya. Terima kasih.